Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pembatal sholat. Nah, ini saya ambil dari kitab Safinatun Najah ya, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, berdasarkan mazhab Syafi'i. Oke, kita langsung saja ya. Pembatal sholat yang pertama ialah berhadas, baik kecil maupun besar. Misalnya ketika seseorang sholat, terus habis itu dia buang angin, maka otomatis sholatnya batal dan wajib wudu dan wajib mengulangi sholat dari awal. Begitu juga dengan berhadas besar. Misalnya ketika seorang sholat tiba-tiba keluar mani, entah apa yang menjadi penyebabnya. Bukan mani uang ya, bukan ya. Kalau mani uang itu MONEY ya, ini mani air mani ya. Kalau Anda pikir mani itu uang, berarti Anda itu mata duitan. Yang dimaksudkan berhadas besar misalnya mani, maka otomatis sholatnya batal dan wajib mani besar. Yang kedua adalah terkena najis jika tidak dihilangkan seketika. Misalnya contoh, ketika seorang sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba jatuh tai burung, slek. Berarti itu orang apes banget tuh. Tapi misalnya tai burungnya itu kering, maka tinggal diginin saja. Nah, dengan tanpa membawa dan tanpa menyentuh. Kalau dengan membawa maka batal karena membawa najis. Jadi tinggal diginikan saja. Kalau kotorannya itu kering ya. Kalau basah maka otomatis batal. Kecuali jika Anda sholat di samping keran, misalnya kejatuhan basah, tinggal keran set, jadi nah itu otomatis sudah disucikan lagi ya. Yang kedua adalah terkena najis jika tidak dihilangkan seketika. Kalau dihilangkan seketika dan kotoran tersebut kering, tinggal diginin saja, maka sholat Anda tidak batal. Yang ketiga adalah aurat terbuka kecuali bila langsung ditutup. Nah, ketika seorang sedang sholat, tiba-tiba entah ada angin yang bertiup dari arah depan, tiba-tiba tersingkap auratnya. Nah itu kalau misalnya langsung ditutup, nah itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau didiemin, biarin aja lah, aurat gua kebuka ini, otomatis batal sholatnya. Atau misalnya wanita, tiba-tiba ada rambut yang nongol. Kan rambut itu termasuk aurat tuh dalam sholat bagi wanita. Tiba-tiba rambut nongol, jika tidak ditutup seketika, maka sholatnya batal. Tapi kalau langsung ditutup misalnya, langsung berarti tidak membatalkan sholat. Ya, aurat terbuka kecuali bila langsung ditutup. Tetapi ada pengecualian jika misalnya ketika Anda sholat tiba-tiba teman Anda iseng buka sarung, maka otomatis langsung batal karena tidak dengan terpaan angin. Syaratnya itu dengan terpaan angin atau tiupan angin. Yang keempat itu adalah mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat dipahami dengan sengaja. Misalnya ketika seorang sholat ngomong oi, mau ngapain ngomong oi, kurang kerjaan banget. Terus ngomong hahaha, batal dengan dua huruf tanpa ada arti. Tetapi kalau satu huruf ada artinya maka batal. Misalnya pi, nah itu pi itu dalam bahasa Arab itu artinya jagalah, maka otomatis sholatnya batal. Dua huruf tidak ada makna atau satu huruf ada makna, batal sholatnya dengan sengaja. Tetapi kalau satu huruf tidak ada maknanya, tidak batal. Dengan catatan ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya ada orang sholat, tiba-tiba ada petir, dia latah petir. Nah itu jika tidak melebihi 6 kalimat itu belum batal. Misalnya petir. Nah itu masih 5 kalimat dengan tidak sengaja ya. Tapi kalau udah 6 kalimat, biarpun tidak sengaja, itu membatalkan sholat. Mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat dipahami dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja, maksimal 6 kalimat ya. Yang kelima itu adalah mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Misalnya
Ketika seorang sedang sholat, tiba-tiba ada makanan yang nyelip, langsung telan, dengan sengaja ditelan, maka batal, sholatnya batal. Tetapi kalau tidak sengaja, misalnya makan terselip, tiba-tiba ketelan, maka itu kalau sedikit itu dimaafkan, tidak membatalkan sholatnya. Yang kelima adalah mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Yang keenam adalah makan yang banyak sekalipun lupa. Misalnya ketika sholat, tiba-tiba kita makan yang banyak sepiring, padahal lagi sholat tuh, karena lupa tetap batal karena banyak, makanannya banyak. Tetapi kalau makanannya sedikit, misalnya makanan yang terselip, terus kemudian ketika sholat ketelan dengan jumlah kadar yang sedikit, nah itu dimaafkan atau tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau makanannya itu banyak, lagi sholat sepiring makan dengan kadang lupa, maka otomatis batal karena banyak. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa Anda sholat sambil memegang piring makan? Itu aneh banget. Yang ketujuh adalah bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut sekalipun lupa, dengan catatan anggota besar. Misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, bergerak anggota besar itu tangan, kepala, kaki, badan, dengan 3 kali berturut-turut, misalnya tuh 2, 3, batal sholatnya. Tetapi kalau dipotong-potong 1, 2, itu nggak dihitung 1, asalkan itu ada jeda. Kalau berturut-turut itu batal, dengan catatan itu anggota besar ya, 3 kali berturut-turut anggota besar. Kalau anggota kecil, misalnya jari, misalnya Anda gatel sholat, ini biarpun 3 kali berturut-turut tidak batal karena anggota kecil ya. Kalau anggota kecil itu tidak membatalkan sholat, kecuali dengan tujuan main-main. Misalnya ada sholat, ada kucing, nah ini batal nih, karena biarpun anggota kecil tetap membatalkan karena dengan tujuan main-main. Kalau tidak dengan tujuan main-main, anggota kecil biarpun 3 kali berturut-turut, misalnya karena gatel, karena ada hajat, maka itu tidak membatalkan sholat ya. 3 kali gerakan berturut-turut dengan tanpa sengaja dengan anggota besar ya, kaki anggota besar, tangan, badan. Tapi ingat ya, kalau diputus-putus tidak membatalkan sholat. Misalnya Anda pegel lehernya nih lagi sholat, 1, nah itu nggak batal. Tapi kalau, nah itu batal karena berturut-turut, dengan syarat itu berturut-turut tanpa ada jeda. Kalau ada jeda itu tidak membatalkan. Yang kedelapan adalah melompat yang luas. Lagi sholat tiba-tiba melompat, Anda itu aneh banget. Lagi sholat melompat, batal sholatnya ya, lagi melompat yang luas. Yang kesembilan adalah memukul yang keras, lagi sholat dipukul, nah itu batal, otomatis batal ya. Jangan main-main ya sholat itu. Yang ke-10 itu adalah menambah rukun yang bersifat fi'liyah secara sengaja. Fi'liyah ini adalah perbuatan atau pekerjaan. Misalnya ketika seorang sudah tasyahud akhir, dengan sengaja ia menambah 1 rakaat lagi berdiri dengan sengaja, maka itu otomatis sholatnya batal. Tetapi kalau tidak sengaja, misalnya tasyahud akhir tiba-tiba ia berdiri karena lupa, maka tinggal langsung duduk kaya, itu tidak membatalkan sholat. Dengan catatan menambah rukun yang bersifat fi'liyah secara sengaja. Atau misalnya seorang ruku, kemudian i'tidal, kemudian ruku lagi, lupa, tapi itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau secara sengaja habis ruku, kemudian i'tidal, kemudian ruku lagi, nggak langsung sujud, dengan sengaja dia tahu, maka otomatis sholatnya batal karena secara sengaja. Yang ke-11 itu adalah mendahului imamnya dengan 2 rukun yang bersifat fi'liyah. Misalnya imam belum ruku, kita udah mulai ruku duluan, terus habis itu imam belum ruku, kita udah i'tidal duluan, terus mau sujud. Nah itu 2 rukun yang bersifat fi'liyah itu mendahului imam, itu otomatis batal sholatnya. Tetapi kalau misalnya berbarengan, misalnya imam ruku, kita ikut ruku berbarengan, maka itu hukumnya makruh, menghilangkan pahala jamaah tapi tidak membatalkan sholat.
Ya, mendahului imam dengan dua rukun yang bersifat fi'liyah. Misalnya kayak tadi contohnya. Yang ke-12 adalah tertinggal imam dengan dua rukun fi'liyah tanpa uzur. Misalnya kita sholat, kita udah selesai baca Al-Fatihah, udah itu, terus imam ruku, kita nggak ikut ruku, terus imam udah i'tidal, terus imam udah sujud, kita masih berdiri, maka otomatis sholatnya batal karena tertinggal imam dua rukun yang bersifat fi'liyah atau perbuatan tanpa adanya uzur. Tetapi kalau misalnya adanya uzur, seperti kita lambat membaca Al-Fatihahnya, terus imam udah ruku, terus habis itu kita masih membaca Al-Fatihah, terus imam udah i'tidal, terus imam udah sujud, kita masih membaca Al-Fatihah, nah itu dimaafkan 3 rukun panjang. Itu tidak membatalkan sholat, ya, karena adanya uzur membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau tanpa uzur, batal, tertinggal dua rukun yang bersifat fi'liyah dengan imam. Yang ke-13 itu adalah niat membatalkan sholat atau menggantungkan sholat karena suatu hal. Misalnya ketika kita sedang sholat, terus terlintas dalam hati, saya batalin aja sholat, maka otomatis batal sholatnya karena niat membatalkan sholat atau niat memutus sholat. Atau menggantungkan sholat karena suatu hal. Misalnya ketika sholat, jika ini hujan maka saya akan membatalkan sholat. Nah itu menggantungkan kan niatnya, otomatis batal sholatnya. Menggantungkan suatu hal. Atau ketika suami sedang sholat nih, tiba-tiba misalnya bernazar, jika istriku pulang dari pasar maka saya membatalkan sholat. Nah itu otomatis serta-merta sholatnya batal. Yang ke-14 adalah mensyaratkan berhenti sholat atau ragu dalam memberhentikan sholat. Misalnya ketika seorang sedang sholat, terus di tengah sholat kemudian ragu, batalin sholat enggak ya? Batalin enggak ya? Ragu ya terus, batalin enggak ya? Batalin enggak ya? Nggak habis-habis tuh ragunya, maka otomatis sholatnya batal karena ragu-ragu. Dengan catatan ragu-ragunya itu jangkanya panjang. Tetapi kalau hanya was-was, hanya terbesit-besit, itu nggak membatalkan sholat, itu cuman setan aja ya. Nah, saya ulangin dari awal. Yang pertama adalah berhadas kecil maupun besar. Yang kedua adalah terkena najis jika tidak dihilangkan seketika. Dengan catatan najisnya itu kering. Kan kalau kering itu bisa tinggal diginiin kan, otomatis najisnya itu jatuh. Yang ketiga adalah aurat terbuka kecuali bila langsung ditutup karena terpaan angin, terus tiba-tiba aurat kita terbuka, terus habis itu kita langsung ditutup aurat kita, maka sholat kita tidak batal. Yang keempat itu adalah mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dipahami dengan sengaja. Yang kelima, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Yang keenam, makan yang banyak sekalipun lupa. Misalnya makan megang piring, makan nasi padang. Yang ketujuh adalah bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut dengan catatan anggota besar, dengan catatan juga berturut-turut. Tetapi kalau ada jeda, maka itu tidak batal. 8 adalah melompat yang luas. 9, memukul yang keras. Seorang lagi sholat tiba-tiba memukul tembok. Nah itu. Yang ke-10 adalah menambah rukun yang bersifat fi'liyah secara sengaja, ya, secara sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Terus 11 adalah mendahului imamnya dengan 2 rukun yang bersifat fi'liyah. Yang ke-12 tertinggal imam dengan 2 rukun fi'liyah tanpa uzur. Kalau misalnya ada uzur seperti Al-Fatihah kita masih belum selesai, maka itu tidak membatalkan sholat, dimaafkan. Tetapi kalau tanpa adanya uzur, imam sudah ruku, kita masih diem, terus imam sudah i'tidal, imam sudah sujud, kita masih berdiri, maka batal sholat kita karena tanpa adanya uzur. Yang ke-13 adalah niat membatalkan sholat atau menggantungkan sholat karena suatu hal. Misalnya jika cuacanya hujan maka saya akan membatalkan sholat. Nah itu batal, langsung batal. Yang ke-14 adalah mensyaratkan berhenti sholat atau ragu dalam memberhentikan sholatnya. Oke. Demikian penjelasan saya, semoga bisa Anda pahami ya. Semoga Anda itu pusing ya. Saya juga pusing sebenarnya.
Semoga Anda paham ya. Jangan lupa ya, subscribe channel ini ya. Kalau Anda tidak subscribe, Anda itu keterlaluan. Saya udah sharing ilmu. Ya. Subscribe itu gratis ya. Ingat, gratis. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Ibarat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Anda mensubscribe channel ini, saya men-sharing ilmu. Anda mendapatkan manfaatnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.